Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi tentang hidrolisis. Nah, sebelum itu kami dari kelompok 3 yaitu Andi Eni Makfira, Silvianti, Gita Aprilia Anugrah, dan Yuyun Pratiwi. Sebelum masuk ke materi, bagaimana perasaan teman-teman? Semoga sehat semua ya. Nah, saatnya kita masuk ke materi. Teman-teman, pernahkah kalian mendengarkan kata hidrolisis? Nah, menurut Arrhenius, hidrolisis diartikan sebagai penguraian garam melalui reaksi ion-ion garam oleh air. Garam mengalami hidrolisis adalah garam yang mengandung ion dari asam atau basa lemah. Pada slide ini, teman-teman dapat melihat apa saja sifat dan karakteristik hidrolisis garam. Ada 4 jenis garam beserta reaksi hidrolisisnya, yaitu yang pertama, garam yang anionnya dari asam kuat dan kationnya dari basa kuat. Yang kedua, garam yang anionnya dari asam kuat dan kationnya basa lemah. Dan yang ketiga, garam yang anionnya dari basa kuat dan kationnya asam lemah. Dan yang terakhir yaitu garam yang anionnya dari asam lemah dan kationnya basa lemah. Di sini, teman-teman dapat melihat reaksi hidrolisis garam apa saja yang dapat terjadi, yaitu reaksi hidrolisis garam sebagian, reaksi hidrolisis garam sempurna, dan yang terakhir, tidak terhidrolisis terjadi dari asam kuat dan basa kuat. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soal, teman-teman harus mengetahui dulu cara mencari pH pada larutan garam. Nah, ini contoh soal yang pertama. Silakan teman-teman simak dengan baik ya. Nah, soalnya yaitu hitunglah pH larutan dari NaCN 0,1 m dalam kurung Ka HCN sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 6. Di sini kita menggunakan rumus OH- karena jika dihidrolisis akan menghasilkan larutan basah. Jadi kita menggunakan rumus OH- sama dengan KW per Ka dikali M. Lalu kita masukkan nilai KW-nya 10 pangkat min 14 per nilai Ka-nya 4 kali 10 pangkat min 6 dikali nilai M-nya yaitu 10 pangkat min 1. Lalu kita turunkan menjadi akar 1 dikali 10 pangkat min 9 per 4. Mengapa 10 pangkat min 9? Karena 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 1 itu hasilnya 10 pangkat min 15 dikurang 10 pangkat min 6. Jadi hasilnya 10 pangkat min 9. Nah, setelah itu kita bagi 1 bagi 4 itu hasilnya 0,25 dikali 10 pangkat min 9. Jadi kita tulis akar 0,25 dikali 10 pangkat min 9. Lalu diturunkan menjadi akar 25 dikali 10 pangkat min 11. Kenapa 10 pangkat min 11? Di sini kita lihat. Kita ubah teman-teman di bagian atasnya. 0,25 itu kita ubah menjadi 25 dikali 10 pangkat min 2. Jadi 10 pangkat min 2-nya itu pangkatnya ditambahkan dengan min 9. Jadi menghasilkan 10 pangkat min 11. Jadi hasil dari akar 25 dikali 10 pangkat min 11 itu kita turunkan menjadi 5 dikali 10 pangkat min 5,5. Jadi 5 kali 10 pangkat min 5,5 itu adalah nilai dari OH-. Nah, sebelum kita mencari pH-nya, kita terlebih dahulu mencari pOH-nya. Untuk mencari pOH-nya, kita menggunakan rumus min log OH-. Lalu kita masukkan nilai
OH minusnya menjadi min log 5 dikali 10 pangkat min 5,5 sama dengan 5,5 dikurang log 5. Nah, karena kita telah mendapatkan nilai pOH-nya, sekarang kita mencari nilai pH-nya dengan menggunakan rumus 14 dikurang pOH. pH sama dengan 14 dikurang dalam kurung 5,5 dikurang log 5. Jadi nilai pH larutan NaCN 0,1 m dalam kurung Ka HCN sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 6, yaitu 14 dikurang dalam kurung 5,5 min log 5. Nah, contoh soal yang pertama sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut contoh soal kedua ya teman-teman. Soalnya yaitu hitunglah pH larutan dari CH3COONH 0,1 m dalam kurung Ka CH3COOH sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5 dan Kb-nya yaitu NH sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5. Nah, jika kita perhatikan dari soal, ternyata nilai Ka dan Kb-nya itu sama. Nah, jika kita perhatikan soal, ternyata kedua komponen tersebut itu sama-sama berasal dari asam dan basa lemah, sehingga keduanya dapat memecah molekul air. Karena kedua komponen dapat terhidrolisis, maka sifat garam bergantung pada besarnya Ka dan Kb dari asam basa lemah penyusunnya. Karena kedua komponen dapat terhidrolisis, maka sifat garam bergantung pada nilai Ka dan Kb dari asam basa lemah penyusunnya. Jika dilihat pada data yang diketahui, nilai Ka dan Kb adalah sama, yaitu 1 dikali 10 pangkat min 5. Karena nilai Ka dan Kb-nya itu sama, maka dapat disimpulkan bahwa pH larutan garam tersebut adalah 7 atau netral. Nah, kita melangkah ke contoh soal terakhir. Soalnya yaitu berapa gram NH4Cl yang terlarut dalam 200 ml larutan NH4Cl dengan pH sama dengan 4, diketahui Kb NH3 sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, karena soal ini dalam kondisi asam, maka kita menggunakan rumus H plus sama dengan akar KW per KB dikali M. Karena di soal sudah diketahui pH-nya sama dengan 4, maka kita ingat, apabila ada pH sebesar A, maka konsentrasi ion H plus-nya adalah sebesar 10 pangkat min A. Jadi kita tulis 10 pangkat min 4 sama dengan, di sini masing-masing kita masukkan nilai KW dan KB-nya sehingga menjadi akar 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikali M. Untuk mempermudah, maka kita sama-sama mengkuadratkannya sehingga menjadi 10 pangkat min 8 sama dengan 10 pangkat min 9 dikali M, sehingga kita dapatkan M-nya sama dengan 10 molar. Nah, untuk mencari massanya, kita menggunakan rumus M NH4Cl sama dengan massa per mR dikali 1000 per V. Lalu kita masukkan masing-masing nilainya menjadi 10 sama dengan massa per 53 dikali 1000 per 200, sehingga massanya yang didapat yaitu 107 gram. Jadi massa NH4Cl adalah 107 gram. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.